Alright, selamat malam. Hari ini saya akan mengomentari masalah garam atau kelangkaan garam di Indonesia. Bukan karena saya expert, tapi memang beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang direktur sebuah perusahaan besar. Beliau curhat tentang kelangkaan garam yang ada di Indonesia ini. Bagi dia tidak masalah garam itu dari dalam negeri atau dari luar negeri atau bikin sendiri, as long as garam itu tersedia dan mereka bisa membeli dengan harga yang kompetitif, maka mereka bisa memproduksi produk-produknya yang memerlukan garam tersebut. Masalahnya adalah garam itu sekarang sangat susah didapatkan, bahkan kalaupun ada mau beli, itu barangnya yang tidak ada. Saya tertarik dengan masalah itu dan kemudian mencoba mencari tahu kenapa garam itu menjadi langka di Indonesia. Padahal Indonesia seperti yang Anda tahu bahwa garis pantainya sekian kilometer dan segala macam. Tetapi fact of the matter is garam di Indonesia itu sekarang susah didapatkan. Apa yang menjadi pemikiran dia adalah sebenarnya kalaupun dia harus impor, dengan katakanlah dia harus import 100 miliar misalnya, membeli garam 100 miliar, harusnya Indonesia itu tidak rugi, karena dengan membeli garam seperti itu maka dia bisa memproduksi produk-produk yang bisa dia ekspor, dan ekspornya itu bisa sungguh banyak sekali. Maksudnya jauh lebih besar daripada 100 miliar, say 2 triliun misalnya. Saya tentu saja tidak bisa mengomentari banyak-banyak karena saya nggak ngerti, dan kemudian saya mulai membaca-baca dan ternyata ada beberapa hal yang sungguh menarik di dalam kasus kelangkaan garam ini. Yang pertama-tama adalah PN Garam itu adalah satu-satunya pihak yang ditunjuk untuk dapat mengimpor garam. Jadi sebenarnya sudah ada yang ditunjuk, tapi kenapa itu nggak bisa terjadi? Ternyata PN Garam memiliki masalah, yaitu direkturnya itu sedang mendapatkan masalah hukum, ditangkap oleh polisi karena menyalahgunakan izin itu untuk mengimpor garam yang tidak semestinya. Tentu saja saya agak bingung. Dan akhirnya saya coba cari muaranya, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Saya coba mencari tahu apa yang terjadi di sini, karena sebenarnya impor garam itu adalah wewenang dari departemennya Ibu Susi Pujiastuti yang ngebom kapal itu. Dan di situ saya melihat bahwa ternyata Bu Susi mengatakan bahwa di Indonesia ini banyak mafia garam, atau garam itu dikontrol oleh beberapa mafia, di mana modus operandinya adalah mereka mengimpor barang, mereka akan mencoba membeli garam dari petani. Tapi biasanya mereka membelinya itu pada saat panen, di mana pada saat panen harga garam dari petani murah. Kemudian dia berhasil mengimpor garam. Mereka memprosesnya menjadi garam yang lebih bagus kualitasnya, dan menjualnya lagi ke produsen atau manufacturer dengan harga yang lebih besar. Saya nggak tahu betul atau enggaknya, tapi just say for example, ketika panen harga garam itu jatuh 1 kilonya 200 perak per kilonya, sedangkan katakanlah impor itu sekitar 400, terus kemudian mereka mengolahnya dan kemudian menjualnya ke manufacturers dengan harga yang lumayan besar, Rp2.000. Saya tidak tahu hitungan itu betul atau salah, tapi itu hanya perkiraan, mungkin ekstrim, tapi sepertinya itulah yang kemungkinan terjadi. Nah, dari sini Ibu Pujiastuti
memikirkan bahwa kalau misalnya ada keuntungan segitu besar, sebaiknya itu dinikmati oleh petani garam, bukan oleh mafia. Maka yang di govern atau yang diatur oleh yang diatur oleh pemerintah dalam memberikan kewenangan PT Garam untuk mengimpor garam adalah dengan cara memberikan kuota impor certain level, sehingga kekurangannya itu bisa didapatkan dari petani garam, baik itu pas masa panen ataupun pas masa yang produksi panennya itu atau produksi garamnya itu sedikit. Jadi kalau produksi garamnya sedikit, ya impornya dibesarkan. Kalau pas panen, berarti impornya dikecilkan. Mungkin seperti itu mekanismenya, sehingga penjualan kepada manufacturers itu tetap stabil harganya, dan harga di konsumen atau di petani garam itu tidak lagi fluktuasi sangat jauh. Saya for example dari 200 yang sekarang tiap kali panen menjadi stabil di 450 atau 500. It's the same. Terus kemudian yang terjadi adalah pada saat PT Garam ini melakukan impor, ternyata yang diberikan license kepada PT Garam adalah impor garam konsumsi. Menurut Bu Susi Pujiastuti, sebenarnya tidak ada bedanya antara garam konsumsi dengan garam biasa, non konsumsi maksudnya. Kalau misalnya garam konsumsi dapatnya tax 0%, kalau garam non konsumsi itu mungkin ada tax tersendiri. Tapi yang terjadi adalah mungkin PT Garam waktu itu di rootnya itu mengimpor barang yang bukan untuk konsumsi, sehingga polisi menangkap. Dan kenapa dan menurut Bu Puji bahwa ini hanya akal-akalan mafia yang melaporkan di root PT Garam untuk kemudian diproses oleh pihak kepolisian. Saya tidak tahu tentu saja itu betul atau salah, tapi itu saya baca di internet. Saya akan cari dan kemudian saya akan taruh linknya di bawah, bisa anda baca sendiri. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah hanya masalah garam aja menjadi sangat rumit. Seseorang harus dijebloskan ke penjara gara-gara garam, atau gara-gara salah mengimpor garam. So mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan itu hanya kesalahan kecil oleh dirut PT Garam, sehingga mudah-mudahan nanti PT Garam kembali berfungsi dan bisa mengatur harga garam supaya lebih berpihak kepada petani garam. Saya sangat senang kalau misalnya mafianya tidak bisa lagi mengontrol harga garam. Saya lebih rela kalau misalnya PT Garam yang mengontrol, dan uangnya itu nanti diberikan kepada quote unquote diberikan dalam arti ditransaksikan dengan petani garam, sehingga petani garam kita mendapatkan hidup yang lebih layak. So I really hope apa yang terjadi sekarang segera selesai, dan mudah-mudahan pemerintah bisa mengatur harga garam. Kemudian yang penting manufacturer itu segera bisa memproduksi, bisa mengekspor barang atau produk-produk yang mereka hasilkan, dan GDP kita bisa lebih naik, sehingga mudah-mudahan kita segera keluar dari krisis yang sekarang ini kita rasakan. Alright, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa vlogging lebih sering. Untuk sementara Anda bisa subscribe, sehingga nanti kalau misalnya ada video baru Anda bisa diberi notifikasi. Okay, that's it for now. Cheers.